Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPA A yang beranggotakan Lilis Setiarini, Siti Nurrohma, Tia Suraida, Fasandila Widya, dan Wahyu Puspita akan mempresentasikan proposal kami terkait tote bag ekoprint ramah lingkungan. Untuk konteks yang akan kita bahas yaitu ada 7 terkait dengan ringkasan, peluang, target pasar, sumber daya, pesaing, strategi, dan juga program kegiatan. Yang pertama ada ringkasan. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan menjadikan sebagai tren gaya hidup yang ramah lingkungan semakin digemari masyarakat. Dari tren gaya hidup ramah lingkungan tersebut yang dipadukan dengan unsur seni dan kebudayaan, mendasari kami untuk mengembangkan batik ekoprint yang dikemas dalam bentuk tote bag. Pesaing dari produk tote bag ekoprint ramah lingkungan yaitu produk serupa berbentuk tote bag. Mengingat produk tote bag ekoprint memiliki daya saing yang ketat di pasaran, oleh karena itu diberikan inovasi untuk memberikan ciri khas sehingga berbeda dengan produk tote bag yang umum dijual di pasaran. Untuk gambar produk dari kami kurang lebih seperti ini. Kemudian peluang, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan menjadikannya sebagai tren gaya hidup yang ramah lingkungan semakin digemari masyarakat. Tren ramah lingkungan ini salah satunya yaitu seperti pengurangan penggunaan plastik sebagai kantong belanja yang juga sejalan dengan program pemerintah untuk menekan angka penggunaan plastik. Melihat hal tersebut, maka tas belanja kain atau tote bag dapat menjadi alternatif yang tepat. Dari tren hidup ramah lingkungan tersebut yang dipadukan dengan unsur seni dan kebudayaan, mendasari kami untuk mengembangkan batik ekoprint yang dikemas dalam bentuk tote bag. Batik ini dibuat dengan cara mencetak bahan yang disediakan oleh alam seperti dedaunan, sehingga berbentuk pola atau motif pada tote bag. Tote bag ekoprint ini juga tentunya akan digemari oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan remaja, karena bentuknya yang simpel, praktis untuk dibawa, menarik, dan juga ramah lingkungan. Hal inilah yang meyakinkan kami untuk membuat produk usaha berupa tote bag ekoprint ramah lingkungan. Target pasar. Tas yang kami akan produksi berbentuk tote bag, sehingga sangat cocok untuk kalangan remaja, pemuda, maupun mahasiswa. Tote bag kami memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan tote bag pada umumnya, karena produk kami menggunakan bahan alami sehingga ramah lingkungan. Motif yang diciptakan juga bervariasi karena daun yang digunakan juga bermacam-macam. Target penjualan dari produk usaha kami selama 5 bulan adalah 200 buah dengan harga 40.000 tiap tote bagnya. Untuk laba kotor 5 bulan yaitu 200 dikali 40.000 sama dengan 8 juta. Untuk laba kotor per bulan yaitu 8 juta dibagi 5 bulan, sehingga mendapatkan hasil 1.600.000. Sumber daya. Tote bag menggunakan bahan alam dengan proses mentransfer warna dan bentuk ke kain secara langsung. Bahan alam yang dimaksud adalah daun tanaman yang telah tersedia di alam. Daun terdiri dari beberapa bentuk tulang daun yang akan kami kombinasikan menjadi motif yang menarik. Kami mendapatkan daun dengan membeli kepada pihak tanaman atau pohon, karena bahan yang kita gunakan sudah tersedia di alam, jadi mudah untuk mendapatkannya. Pembuatan tote bag ini dapat dilakukan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk bahannya sendiri yaitu tote bag polos berwarna putih, daun, tawas, air cuka, plastik, tali, dan air. Sedangkan untuk alatnya yaitu ada palu karet, panci kukus, kompor, gas LPG, ember, dan jemuran. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama siapkan tote bag polos berwarna putih, kemudian siapkan daun yang telah dicuci bersih dan direndam di air cuka, lalu letakkan daun di dalam kain tote bag dan tutup tote bagnya, kemudian lapisi menggunakan plastik bening di atas atau di luar tote bagnya, kemudian pukul menggunakan palu karet secara perlahan hingga sari daun keluar menempel pada kain tote bag. Tote bag dilapisi plastik, kemudian digulung dan diikat menggunakan tali rafia. Tote bag dikukus dan dibuka dari ikatan kemudian dikeringkan. Setelah kering, kemudian difiksasi menggunakan tawas. Pesaing.
Pesaing dari produk tote bag eco-print ramah lingkungan yaitu produk serupa berbentuk tote bag. Tote bag yang banyak dijumpai di pasaran memiliki keunggulan motif yang sifatnya memiliki warna yang bervariasi. Hal ini dikarenakan zat pewarna yang digunakan dalam membuat tote bag merupakan zat pewarna buatan, sehingga sifatnya tidak ramah lingkungan, berbeda dengan tote bag eco-print. Motif pada tote bag terbuat dari dedaunan hijau, sehingga sifatnya sangat ramah dengan lingkungan. Strategi. Mengingat produk tote bag eco-print memiliki daya saing yang ketat di pasaran, oleh karena itu diberikan inovasi untuk memberikan ciri khas sehingga berbeda dengan produk tote bag yang umum dijual di pasaran. Tote bag eco-print ramah lingkungan dipasarkan secara langsung maupun melalui media sosial. Pemasaran secara langsung dilakukan di sekitar lingkungan kampus. Hal ini dikarenakan tote bag banyak diminati oleh kalangan mahasiswa. Kemudian pemasaran melalui media sosial dilakukan dengan membuat pamflet yang didesain menarik yang kemudian diunggah pada akun resmi tote bag eco-print ramah lingkungan dan pada akun pribadi pihak produksi. Dengan demikian, produk tote bag eco-print ramah lingkungan akan tersebar luas sehingga diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya itu, dalam pembelian tote bag skala besar akan mendapatkan hadiah berupa gantungan kunci. Program kegiatan. Untuk program kegiatan kami akan kami laksanakan selama 5 bulan, yaitu mulai bulan Juni hingga Oktober. Untuk bulan Juni yaitu persiapan terkait dengan analisis pasar, pembelian alat bahan, dan uji coba pembuatan produk. Kemudian pada bulan Juli, kegiatan kita yaitu produksi dan survei pasar, yaitu terkait dengan produksi dalam skala kecil, peningkatan produksi, dan survei peminatan konsumen. Kemudian bulan Agustus kita akan melakukan kegiatan pemasaran dan ekspansi, yaitu dengan cara penjualan online, paid promote, dan mengikuti bazar. Kemudian bulan September kita akan melaksanakan analisis, yaitu melakukan evaluasi dan pengembangan usaha. Kemudian untuk bulan terakhir yaitu bulan Oktober kita akan membuat laporan dan presentasi, yaitu akan dilakukan pembuatan laporan akhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.